وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Baik, pemirsa AMC, kita jumpa kembali di seri podcast Al-Bayan Media Corp AMC. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa, Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah, Ustadz Zikrullah. Nggak pakai Ustadz. Wah, Masya Allah. Kami akrab dengan sapaan beliau dengan Babe Zikrullah. Ya, nggak pakai Ustadz. Baik, beliau di Makassar sudah kurang lebih 2 hari ini. Luar biasa aktivitas kepadatan kegiatan beliau, mulai dari kegiatan penamatan SMP SMA Integral Al-Bayan Islamic School, kemudian forum spirit dan motivasi di Pondok Pesantren Hidayatullah, kemudian tadi pagi diculik oleh teman-teman Pesmadai ya, memberikan spirit kepada pemuda kita. AMC, nah, tadi malam AMC juga. Kemudian sebelumnya tadi malam juga diskusi tentang media juga, ya, karena beliau memang jurnalis senior, mantan pemimpin redaksi majalah Suara Hidayatullah. Nah, pada siang hari ini kita mengajak beliau jalan-jalan ini di studio alamnya AMC di Wadi Barokah, Pesantren Hidayatullah Tompo Bulu Pucak ini, Maros ya. Pada kesempatan siang hari ini kita ingin mengulit-ngulit secara santai aja, Ustaz, tentang bagaimana apa dan kenapa ini tentang Departemen Hubungan Antarbangsa di Hidayatullah ini ya, apa penting dan urgensinya bagi dakwah dan tarbiyah yang menjadi mainstream gerakan Hidayatullah. Tafadhal, Ustaz, cerita aja mulai dari mana ini kita ini ya. Ya, Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Firman, pemirsa AMC Media yang dimuliakan Allah. Departemen Luar Negeri itu pertama kali ada di Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah sejak tahun 2005 dan dijabat oleh Ustadz Naspi Arsyad. 2010 kemudian ditetapkan Ustadz Naspi Arsyad, Ustadz yang sekolah dan kuliah di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Mendapat pendidikan syariah di sana dan sekarang merupakan salah seorang anggota Dewan Murabi Pusat Hidayatullah, Hafizahullah Ta'ala. Saya selalu menyampaikan bahwa Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri DPP Hidayatullah itu Ustadz Nasfi Arsyad. Masya Allah. Yang lainnya saya cuma pelanjut. Karena memang beliau lah yang memulai. Kemudian kami melanjutkan sejak tahun 2015. Allah mentakdirkan itu. Nah, pada Musyawarah Nasional Hidayatullah ke-5 di Depok tahun 2020, di bagian paling akhir rekomendasi kebijakan strategis hasil Munas itu ada satu poin yang mengamanahkan suatu amanah yang berkaitan dengan hubungan antarbangsa ini. Bunyinya ada 2 poin. Di satu nomor itu ada 2 poin. Yang pertama, meningkatkan peran umat Islam dalam konstelasi global. Yang kedua, ikut serta dalam proyek Islamisasi dunia, terutama kawasan-kawasan yang sedang mengalami percepatan dakwah di Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya. Saya terus terang nggak paham kenapa kok yang disebut kebanyakan wilayah-wilayah barat, tapi nampaknya penyusun draft itu punya perhatian khusus ke wilayah-wilayah ini. Dan Departemen Hubungan Antarbangsa yang kemudian namanya seperti itu, menggantikan Departemen Hubungan Luar Negeri, itu mendapat amanah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
untuk mensukseskan dan mengimplementasikan amanah musyawarah nasional itu. Iya, iya. Jadi landasannya tuh itu. Itu. Kemudian dari landasan itu di breakdown menjadi sejumlah program-program kerja. Iya. Nah, apa-apa saja kira-kira yang menjadi poin-poin besar dari secara teknis Departemen Hubungan Antarbangsa itu menjabarkan itu 2 poin itu ke dalam program menyambungkan Hidayatullah sebagai gerakan dakwah ini ke berbagai pihak yang sefaham, sefikroh untuk menjadi bagian dari barisan umat Islam secara global yang mensukseskan dakwah dimanapun berada. Ada 5 sektor yang menjadi amanah. Yang pertama sektor keilmuan dan keulamaan. Bagaimana lewat Departemen Hubungan Antarbangsa ini Hidayatullah dihubungkan dengan pusat-pusat keilmuan dan keulamaan dunia. Oh, Masya Allah. Yang kedua sektor pendidikan. Bagaimana dengan hubungan-hubungan yang kita jalin terbuka lebih luas pintu-pintu bagi kader-kader Hidayatullah remaja untuk menuntut ilmu di berbagai belahan dunia. Baik di bidang ilmu-ilmu fardu ain maupun ilmu-ilmu fardu kifayah. Kemudian yang ketiga di bidang kepemudaan. Bagaimana hubungan antara Hidayatullah, khususnya organisasi pendukung pemuda Hidayatullah itu diperkenalkan dan dihubungkan, dikerjasamakan dengan organisasi-organisasi pemuda di luar Indonesia. Yang keempat di bidang kemanusiaan, bagaimana lembaga-lembaga kemanusiaan di Hidayatullah, terutama Baitul Mal Hidayatullah, TASK, Search and Rescue Team-nya Hidayatullah, SAR, itu bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri untuk saling memperkuat. Dan yang terakhir di bidang bisnis dan perdagangan, bagaimana pengusaha-pengusaha mudanya Hidayatullah itu diperkenalkan dengan counterparts-nya di luar negeri, sekaligus juga membuka peluang-peluang untuk kader-kader Hidayatullah berdagang melintasi batas-batas negara. Dari 5 program itu Ustaz, saat ini yang sudah terrealisasi dan bisa diinformasikan ke umat dan warga Hidayatullah yang bisa menjadi peluang bagi umat ini untuk terlibat di dalam program itu, apa aja? Yang pertama, yang top priority prioritas utama itu sebenarnya bagaimana hubungan dengan para ulama dari berbagai negara itu mempercepat kaderisasi ulama mudanya Hidayatullah. Alhamdulillah kita berhubungan dengan sangat baik dengan Hayatul Ulama Filistin misalnya, kemudian Suriah, kemudian Turkistan, Uighur, kemudian Turki. Secara non formal dengan ulama-ulama di Yaman dan Sudan, juga Mesir, juga itu menunggu ulama-ulama muda di Hidayatullah, terutama yang ada di lembaga-lembaga formalnya seperti Majelis Syariah atau perguruan tinggi Hidayatullah, itu memanfaatkan itu. Misalnya sebagai contoh begini. Di Turki itu profesor-profesor atau guru besar ilmu-ilmu Islam itu sudah menawarkan kepada kita, silahkan kami diundang mengajar di Indonesia, misalnya selama setahun gitu. Ada guru besar ilmu hadis, ada guru besar. Kami tetap digaji oleh universitas kami di Turki. Masya Allah. Gitu. Silahkan dimanfaatkan oleh sekolah tingginya Hidayatullah atau Indonesia yang ada di Indonesia, untuk mereka selama setahun tinggal di tempat kita dan kemudian tetap digaji oleh universitasnya. Itu terbuka peluang itu yang dari Turki. Kemudian juga secara reguler kita bisa mengundang ulama-ulama Palestina, Suriah untuk membuat daurah-daurah keulamaan di berbagai perguruan tinggi Hidayatullah. Kemudian yang kedua, kepemudaan. Kita sudah melakukan kerjasama, misalnya di Rohingya kita punya hubungan dengan Rohingya Youth Foundation, pemuda Rohingya, untuk membantu saudara-saudara kita yang berhijrah. Di Turki kita bekerja sama dengan 2 lembaga, lembaga kepemudaan wakaf pemuda yang didirikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan,
dan insya Allah dalam waktu dekat direalisasikan dalam bentuk pertukaran pemuda. Masya Allah. Jadi mereka akan mengirim pemuda-pemudanya ke Indonesia, memahami dan mempelajari kebudayaan Muslim di Indonesia. Sebagai mahasiswa di Sebagai sekolah mahasiswa, di sekolah tinggi. Enggak. Ya? Itu cuman liburan aja, liburan musim panas. Mungkin oke. sekitar sebulan atau 2 bulan. Ya tinggal di pesantren-pesantren kita. Dan kemudian sebaliknya kita juga mengirim pemuda-pemuda kita ke Turki, belajar tentang sejarah peradaban, belajar tentang ketemu dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Hari ini sudah ada yang memanfaatkan peluang kerjasama itu dari Ini nanti mulai musim panas ini. Jadi bulan Juni nanti akan ada tamu yang akan melakukan survei ke fasilitas-fasilitas yang kita siapkan. Betul. Dari 2 lembaga itu. Nah, nanti bulan Juli, Agustus, September itu implementasinya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemanusiaan, Baitul Mal Hidayatullah sudah sejak beberapa tahun lalu membiayai dan mendukung sekolah-sekolah para muhajirin Suriah maupun Palestina di Gaza. Di Gaza dulu sempat ada Ma'had Tahfiz yang namanya Ma'had Tahfiz Ustadz Abdullah Said. Masya Allah. Di Gaza. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari BMH yang kemudian untuk sementara menghentikan proyek itu. Ada juga Ma'had Tahfiz Quran Ustadz Amin Bahrun. Ya, itu karena dibantu oleh masyarakat Indonesia, khususnya Baitul Mal Hidayatullah. Mereka minta namanya diganti. Nama Ma'hadnya itu diganti dengan nama Ma'had tokoh Hidayatullah. Allah yarham. Ini selama 2 hari ini Tat, mendengar forumnya Ustadz di Babe Zikrullah, Masya Allah. Saya jadi menyimpulkan sosok Babe, ya ada istilah berpikir global, bertindak lokal. Tapi mendengar tausi dan spiritnya Babe malah mengajak kita untuk berpikir global, bertindak global. Jadinya seberapa urgensinya kah ini ajakan dan spirit ini yang menjadi yang diemban oleh Hidayatullah ini untuk umat dan oleh pemuda ini untuk direalisasikan, Tat? Ya, sebenarnya sifat memikirkan kondisi umat tanpa perbatasan negara dan bangsa itu sudah tersemat di sifat Islam itu sendiri. Kan sejak awalnya. Sejak kita menerima ayat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu adalah pesan untuk seluruh manusia. Dimanapun berada, bangsa apapun dia, itu pesan untuk mereka. Karena pesan itu yang mengantarkan orang untuk mengucapkan kalimat syahadat, mengembalikan dirinya menjadi fitrah hamba Allah. Itu artinya apa? Artinya Hidayatullah yang merupakan gerakan dakwah sudah secara alamiah menjadikan dirinya punya wilayah dakwah yang tidak terbatas kemanapun berada gitu. Artinya dan pada saat yang sama kita juga menyadari bahwa bukan cuma Hidayatullah yang sedang mengerjakan dakwah, itu baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, saudara-saudara kita juga sedang mengerjakan dakwah. Maka ketika keluar dari negeri ini, prioritas pertama adalah kita menggandengkan diri dengan mereka, karena itu profilnya Hidayatullah yang dalam bahasa Inggris itu dikasih judul Hidayatullah Your Dakwah Partner in Indonesia. Masya Allah. Gitu. Jadi kita berkomunikasi dengan muslimin di luar negeri itu, di luar Indonesia, menyampaikan bahwa kalau mau dakwah dimanapun, khususnya di Indonesia, Hidayatullah itu adalah partner Anda, mitra Anda. Gitu. Itu adalah nilai dan gagasan yang menjadi landasan dari kerja-kerja dari itu amanah. Itu amanah juga dari pemimpin umum Ustaz Abdurrahman Muhammad. Baik pada penutupan Musyawarah Nasional kelima di Depok maupun di ketika beliau memberikan pengantar rapat kerja nasional Hidayatullah secara online di Depok juga pada waktu itu bulan Desembernya. Itu beliau mengamanahkan bahwa Hidayatullah sedang memasuki sebuah fase di mana pergaulan antar bangsa
sudah bukan lagi tidak bisa dihindarkan, tetapi sudah menjadi bagian dari sifat gerakan dakwah itu sendiri. Artinya ya itu sekarang ini kader-kader Hidayatullah yang jadi mahasiswa di luar negeri ada sekitar 170-an orang. Masya Allah. Ya itu kader-kader yang kita kirim dari kampung-kampung halamannya ribuan kilometer. Ke Saudi, ke Yaman, ke ke mana? Ke Turki, ke Sudan, ke Mesir. Ya, itu adalah orang-orang yang oleh Allah dikasih kesempatan melewati jarak ribuan kilometer, melewati sekian negara untuk sampai ke sana, sehingga ibaratnya seperti Rasulullah SAW itu di Isra dan di Mi'rajkan, tiba-tiba dalam satu malam wawasannya Rasulullah diperluas gitu ya. Nah, ini anak-anak kita di sana 4 tahun, 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang sampai S2 selesai. Itu artinya apa? Bertambahnya ilmu mereka, wawasan mereka, pengalaman mereka dan pergaulan mereka berbanding lurus dengan bertambahnya luas tanggung jawab dakwah mereka. Jadi makanya itu siap-siap mereka yang kuliah ke luar Indonesia itu ya dari 170 itu mungkin separohnya saya sarankan nggak usah pulang. Nggak usah pulang, Masya Allah. Nggak usah pulang. Yang di Mesir nikah sama orang Mesir. Masya Allah. Atau nanti ditugaskan dakwah ke Swedia, nikah sama orang Swedia. Wah, keren ini. Ke Italia, nikah sama orang Italia. Ke Afrika, nikah sama orang Afrika gitu sehingga anak keturunannya warga Hidayatullah nanti ada berbagai bangsa. Masya Allah. Nah, nanti kalau ada silatnas atau munas, itu sudah bukan musyawarah nasional lagi, musyawarah Hidayatullah saja. Dan antar bangsa. Nggak perlu disebut antar bangsa karena sudah embedded di situ, sudah di dalamnya sudah ada itu. Ketika disebut Allah, berarti tidak ada perbatasan. Ini kan sudah 2 periode berarti ya, Ustaz ya, Departemen Hubungan Antar Bangsa ini ya. Tentunya pasti ada tantangan dan kendala ya untuk untuk ada akselerasi dari target-targetnya yang ditetapkan. Kira-kira secara internal maupun eksternal untuk mengakselerasi pencapaian target yang ditetapkan oleh DPP di program-programnya Departemen Hubungan Antar Bangsa ini apa aja, Tet? Yang paling utama tuh sumber daya insani untuk mendirikan perwakilan. Masya Allah. Sebenarnya seharusnya tidak perlu ada kendala karena kalau akal jama'i kita, sudah berpikir bahwa pengembangan dakwah dan tarbiyah di luar Indonesia itu sama pentingnya dengan apa yang dilakukan di Indonesia, maka bobot kepentingan kita mengirim kader ke luar negeri untuk mendirikan perwakilan dan sebagainya itu harusnya sama timbangannya sama yang di dalam negeri, karena kader yang ada di Mesir sama nilainya dengan kader yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, tapi kalau yang diandalkan itu adalah adik-adik mahasiswa kita, tentu saja di situ ada constraints, ada karena mereka punya target-target sekian tahun harus lulus dan sebagainya. Mungkin beban tugasnya belum bisa disamakan dengan perwakilan-perwakilan Hidayatullah yang di Indonesia, dalam Indonesia seperti pendirian cabang, DPD, DPW dan sebagainya. Jadi karena itu kita sederhanakan fungsi perwakilan itu adalah penghubung silaturahim, gitu. Sehingga adik-adik bisa menggunakan lembaga perwakilan itu sebagai latihan kepemimpinan, latihan tarbiyah, sekali juga latihan mengembangkan network, jaringan, tapi juga tidak terlalu besar bebannya. Ya tentu saja secara ideal kita sangat menginginkan di Mesir nanti ada kampus seperti di Maros ini, di Sudan juga ada kampus seperti di Tamalan Rea, di BTP, di Yaman nanti ada kampus seperti di Gunung Tembak, gitu. Pengennya seperti itu idealnya. Kapan itu? Ya nanti kalau sudah kita menemukan formulanya bahwa ada petugas-petugas atau dai-dai yang memang ditempatkan secara permanen. Kalau sejauh ini yang kelihatan di depan mata sih ini, kalau kita bersungguh-sungguh mau ke arah sana, maka adik-adik yang sudah lulus S1
kita dukung untuk melanjutkan S2 dan S3 dan kemudian dia bertempat tinggal di situ. Iya. Ya, dan itu bisa sangat mungkin dan itu sudah mulai sedang diproses. Masya Allah. Ya, kalau fungsi perwakilan yang bersifat penyambung silaturahmi sudah berjalan selama ini. Minimal di 4 negara. Ya, Mesir, Sudan, Turki, dan Yaman sama Saudi sedang diproses. Iya. Mudah-mudahan. Kerja-kerja dakwah internasional ini kan rasanya bukan hanya Hidayatullah yang menggarap kan? Oh iya. Ormas-ormas lain pun juga melakukannya. Betul. Iya. Apa yang beda, Tat? Ceruk yang mana atau market pasar yang mana yang diambil oleh Hidayatullah dengan Departemen Hubungan Antarbangsanya ini? Saya kita tentu saja sangat mengagumi saudara-saudara tuanya Hidayatullah sebagai sebuah gerakan seperti Muhammadiyah, terutama yang baru-baru ini meresmikan kampus sekolahnya di Melbourne, Australia. Itu suatu prestasi yang sangat kita kagumi dan berpuluh tahun sebelumnya Muhammadiyah sudah punya Muhammadiyah di Singapura misalnya meskipun secara hierarki organisasi tidak berada langsung di bawah kepemimpinan PP Muhammadiyah. Namanya Muhammadiyah, fikrohnya Muhammadiyah, metodenya Muhammadiyah, tapi tidak ini langsung. Kemudian kalau tidak salah, mohon maaf kalau ini dikoreksi, di seluruh dunia Nahdlatul Ulama itu sudah ada pengurus cabang istimewa di 20 negara. Masya Allah. Muhammadiyah ada pengurus cabang istimewa di 19 negara. Nah, ini Hidayatullah harus banyak belajar dari beliau-beliau, dari para pendahulunya, dan harus melakukan yang lebih baik. Itu tantangan buat anak-anak muda. Apa bentuknya? Kita kerjakan dulu, gitu, baru nanti orang lain akan menyaksikan. Jadi masih rahasia dulu, enggak ada yang rahasia. Namanya murid itu kan, namanya adik itu kan. Ya tinggal ngikutin apa yang dilakukan kakaknya kan. Yes. Gitu kan. Di ATM, Ustaz. Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, mungkin kita baru tahap amati dan meniru aja. Amati dan meniru, iya. Doakan mudah-mudahan ini dan itu sangat aktif sekali. Cabang-cabang istimewa Nahdlatul Ulama dan. Tapi secara internal kita di para kader muda ini, Tat, dengan tawaran dan peluang program dari Departemen Hubungan Antarbangsa ini, ada atmosfer antusiasme enggak, Ustaz? Oh iya. Ya, atau malah wah, ngeri nih mau nyebut luar negeri, Turki dan lain-lain. Iya, atau sebenarnya itu hanya masalah pembiasaan saja. Kalau jadi gini, ada orang yang bertahun-tahun di luar negeri, tapi sebenarnya tidak berkembang, pikiran globalnya nggak berkembang. Gitu. Ada yang keluar negerinya cuma sebentar, tapi udah langsung bisa berpikir global, berpikir ya seperti misalnya saja di Amerika ada 2 tokoh Indonesia yang terkenal, dua-duanya dari Sulawesi. Yang satu bukan dari Sulawesi, Ustadz Muhammad Joban sama Ustadz Samsi Ali, ya kan? Ustadz Samsi Ali itu sahabat kami. Masya Allah. Itu beliau dulu ceritanya lagi kuliah di Mesir. Kemudian waktu haji atau umroh gitu, ketemu dengan Pak almarhum Nugroho Wisnumurti, Ketua Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York. Kemudian diajak menjadi staf di New York untuk membina pengajian di sana. Berlanjut sampai jadi imam. Masya gitu. Allah. Jadi terus misalnya di Qatar, di Doha, saya kenalan dengan sahabat kita dari Lombok, dari Nusa Tenggara Barat. Ternyata ada 60 masjid di seluruh Qatar yang muazzinnya orang Lombok semua. Masya Allah, saya baru tahu nih, saya orang NTB masalahnya bangga. Katanya orang NTB suaranya merdu-merdu. Masya Allah. Jadi pergerakan orang Indonesia di luar negeri untuk berdakwah itu bisa lewat berbagai cara. Nah, beruntungnya kader-kader mahasiswa Hidayatullah itu
ada induknya yang secara sistematis dan secara tertib mengatur gerak itu gitu ya. Tentu saja kita juga menunggu gagasan-gagasan terobosan dari mereka yang mereka juga tahu di negaranya masing-masing. Di Afrika seperti apa sih? Di Mesir seperti apa gitu. Nah, yang kita lakukan diantaranya yang kita lakukan di Turki sekarang kita sedang menyiapkan bagaimana Turki itu, Istanbul itu menjadi semacam jembatan. Oh, itu juga yang menjadi alasan yang kita tahu kan Babe domisilinya di Turki sekarang ini. Ya, itu kalau, yang kenapa? Kalau lagi di sana, di sana. Oh, begitu. Kalau lagi tempat lain, di tempat lain gitu. Ya. Seberapa strategisnya Kak? Kenapa kayak menjadi kantor pusatnya Departemen Antarbangsanya Hidayatullah di Turki gitu? Sebenarnya belum jadi kantor pusat ya, baru jadi tempat ngumpul gitu ya, tempat ngumpul di sana. Karena mungkin 20 tahun terakhir negeri itu sedang berkembang jadi jadi pusat pertemuannya umat Islam, baik para ulamanya mau dari ulamanya, pelajarnya sampai kaum duafanya yang terpaksa hijrah. Turki sedang tumbuh menjadi negara paling ramah bagi muhajirin yang di negeri-negerinya terzolimi gitu ya. Ada sekitar 8 juta orang pengungsi ya. Jadi 10% penduduknya penduduknya Turki itu sekarang muhajirin dari berbagai negara. Dan itu menjadi suatu pelajaran penting buat Indonesia bagaimana sebuah negara seharusnya bersikap terhadap orang yang sedang kesusahan kayak gitu. Dan itu jadi banyak yang bisa kita gali di sana. Secara geografis Turki sendiri berada di antara persilangan-persilangan strategis dunia, di antara Timur Tengah dengan Eropa, di antara Afrika dengan Asia Tengah, di antara Laut Hitam dengan Laut Mediterania, dua benua Asia dan Eropa. Jadi memang sudah lama secara geografis dia strategis. Terakhir, dari beberapa program dan kerja-kerja yang sudah terlaksana ini, tentunya Kader Hidayatullah, kader muda, calon ulama dan lain-lain ini sudah membayangkan ini Tat ya. Berarti apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mereka-mereka ini supaya bisa menjadi bagian dari kerja-kerjanya Departemen Hubungan Antarbangsanya DPP Hidayatullah? Ya, yang paling strategis ada 3 sektor. Sektor pertama, di seluruh sekolah dan pesantren Hidayatullah yang jumlahnya sudah lebih dari 400 sekolah itu, kita membutuhkan percepatan tumbuhnya lingkungan-lingkungan multibahasa. Masya Allah. Jadi di kampus-kampus utama, kampus Madya, kampus Pratama, kita menyerukan untuk mengusahakan agar kampus-kampus itu menjadi kampus-kampus multibahasa. Bagaimana bahasa Arab dan bahasa Inggris itu minimal 2 bahasa itu menjadi bahasa yang bukan lagi bahasa yang mewah. Sudah dimulai, Tat? Ya, sudah mulai? Seharusnya sudah. Jadi seperti di kampus induk, di PUZ itu 100% bahasa pengantarnya dalam bahasa Arab. Gitu ya. Begitu juga di beberapa tempat yang lain. Cuman memang butuh ada semacam booster gitu, butuh pendorong yang agak lebih cepat. Yang kedua, anak-anak muda yang sekarang lagi belajar di di luar negeri, di luar Indonesia, bersiap-siap untuk sewaktu-waktu penugasan dakwahnya tidak pulang ke Indonesia. Tidak pulang ke Indonesia. Tapi ke luar negeri, di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, mereka yang sedang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Itu bagus sekali kalau mengkonsultasikan itu. Mau kemana gitu. Ke Turki, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Saudi, ke Eropa, ke Australia. Itu kalau dikomunikasikan di Hidayatullah, di DPP Hidayatullah ada Departemen Sumber Daya Insani. Ke situ. Nah, counter anunya Kalau itu dikomunikasikan ke situ, maka kita bisa membayangkan Hidayatullah punya database sumber daya insani yang luar biasa. Masya Allah. Dan itu kalau diatur sedemikian rupa menjadi sebuah tertib gerakan yang efektif, maka luar biasa itu. Tapi kalau sendiri-sendiri gitu, ya mungkin dia akan berprestasi secara individual, tapi efeknya terhadap penguatan barisan umat Islam tidak maksimal. Masya Allah. Itu sangat penting sekali itu. Masya Allah. Nikmatnya hidup berjamaah. Amin. Closing statement, Tat.
Closing statement. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Iyalah. Ya, baik. Pak Firman, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Jazakallah khairan Ustaz. Ini atas kesempatannya hadir di seri podcast AMC. Demikian kita akan bertemu kembali dan berbincang dengan tokoh yang menginspirasi ketakwaan dan memotivasi kesolehan di seri-seri podcast selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين